Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurdiansa di channel Fullstack Developer ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe data di dalam JavaScript. Oke, tanpa panjang lebar kita lanjut langsung ke materi. Pada dasarnya nilai JavaScript itu selalu terdiri dari dua jenis, yaitu string dan number. Ada 8 tipe data dalam JavaScript. Di sini kita akan membahasnya secara umum, dan di bab berikutnya kita akan membicarakan masing-masing secara mendetail. Kita bisa memasukkan tipe apapun ke dalam sebuah variabel. Misalnya suatu variabel pada suatu saat dapat berupa string dan kemudian menyimpan angka. Jadi variabel di dalam JavaScript itu bisa dinamis ketika menggunakan let atau var. Berikut ini adalah contoh penggunaan data variabel dari JavaScript. Let pesan dengan hello. Oke, ketika ini kita rubah pesan, kita rubah menjadi angka. Ketika kita konsol log, ketika kita konsol log, maka menjadi berubah yang tadinya pesan menjadi, oh ini salah ya, ini pesan. Kita rubah jadi pesan. Oke. Ini variabel yang pertamanya nilainya itu hello string. Ketika di reassign kembali menjadi number, ketika kita console log ternyata masih ternyata berubah menjadi number. Oke, ini kita coba komen. Ini string, ini variabel string. Dan berikut ini adalah variabel number. Ini ada variabel number. Untuk bilangan bulat biasa kita sebut dengan integer. Misalnya 50, kita rubah menjadi console log 50. Nah, untuk float atau tipe data desimal, ini kita deklarasikan dengan cara seperti ini. Untuk perubahan dari integer ke float atau desimal di JavaScript ini sangat mudah. Ini kita tinggal reassign kembali dengan value float atau desimal. Contoh number sama dengan 3,14. Oke. Ini maka number yang sebelumnya itu integer, setelah kita reassign kembali dengan float, maka hasilnya adalah sesuai dengan yang kita rubah terakhir, yaitu float 3,14. Untuk tipe data number ini kita bisa melakukan operasi aritmatika, diantaranya menggunakan kali, bagi, tambah, kurang, dan kita bisa gunakan juga modulus. Modulus adalah sisa bagi. Untuk operator aritmatika ini kita akan bahas di video berikutnya. Di variabel number ini ada juga yang namanya infinity dan none atau not. Kita gini adalah not a number. Infinity ini terjadi ketika angka bilangan bulat atau bilangan float desimal itu dibagi dengan 0, maka hasilnya yaitu tidak terbatas, atau
unlimited ya ketika bilangan bulat atau desimal itu dibagi dengan 0. Namun untuk NaN ini adalah ketika sebuah string itu dibagi dengan number, maka hasil dari perkalian atau pembagian itu adalah NaN, not a number. Berikut adalah contohnya untuk infinity. A sama dengan 1 dibagi atau 2 dibagi 0. Console log A. Oke. Ini adalah hasilnya infinity. Nah, untuk numbernya seperti apa? Numbernya itu adalah contoh NaN-nya itu seperti apa? Contohnya NaN-nya itu seperti ketika string dikali atau dibagi atau ditambah dengan number, maka hasil yang akan terjadi adalah NaN, not a number. Berikut ini adalah contohnya. Misalnya ini kita nama, let nama, setelah kita tambah string Nurdiansyah, lalu ada number di sini adalah umur 24. Oke. Kita coba tambahkan atau kita coba kalikan. Let A sama dengan nama ditambah umur. Oke, kita akan console log. Oh, salah saya. Ini harusnya bukan tanda petik, karena kita deklarasikan sebagai number. Salah juga. Ini coba kita kalikan. Nah, ini adalah NaN, not a number. Jadi di JavaScript ini ketika kita tambahkan antara string dengan number, ternyata itu hasilnya menambahkan sebuah karakter ya. Menambahkan sebuah karakter, tapi ketika dikali atau dibagi itu baru JavaScript ini memunculkan hasil NaN atau not a number. Tentu di bahasa pemrograman lainnya ini sangat membingungkan ya, karena ketika di bahasa pemrograman Java atau C++, ketika string ditambah dengan number itu hasilnya pasti error. Tapi di JavaScript sendiri ini tidak, ketika ditambahkan dia akan menambahkan number itu menjadi string. Ini adalah sebenarnya ini adalah salah satu kelemahan dari JavaScript sendiri sih. Tapi ketika dikurang dia tidak bisa. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita coba big integer ya. Big integer. Oke, pada dasarnya variabel number di JavaScript itu adalah integer. Gimana sih kita menggunakan big integer di JavaScript, kan itu pertanyaannya. Oke, kita nanti langsung contohkan saja ya. Untuk yang pertama kita coba dulu. Defaultnya kita buat big integer, tapi tidak kita deklarasi. Oke, saya lupa console log. Number. Oke. Nah, di sini dia ketika ini untuk integer ini, karena ini melebihi dari kapasitas integer, maka dia resultnya seperti ini, ada E tambah 35. Bagaimana sih kita mendeklarasikan bahwa ini adalah integer? Ini caranya mudah sekali dengan kita menambahkan N di belakangnya.
Ini contohnya. Maka ini akan menghasilkan nilai integer. Oke, coba kita buat sebanyak mungkin. Oke, ini akan tampil jadi big integer. Ketika kita hapus n-nya, maka dia akan kembali ke integer. Oke, lanjut untuk penggunaan string di JavaScript. Oke, untuk string di JavaScript kita bisa menggunakan atau kita bisa mendeklarasikan dengan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan kutip 1, misalnya biasa, sebagai kita console log nama salah dalam kurung. Nah, oke. Itu untuk menggunakan kutip 1. Terus kita juga bisa menggunakan kutip 2. Nama itu menggunakan kutip 2. Kita juga bisa menggunakan backtick ya. Let nama sama dengan backtick ini ada di atas tab biasanya di dalam keyboard. Kita enter. Ini bisa. Nah, untuk variabel string ini kita bisa menambahkan langsung ke dalam variabel. Kita bisa langsung menambahkan langsung ke dalam variabel atau kita bisa nge-get ke dalam variabel. Misalnya let sapa. Misalnya kita menggunakan backtick hello, lalu kita dolar kurung berawal nama. Oke, kita coba jalankan sapa. Ini bisa seperti ini, atau bisa juga menggunakan cara rainbow. Cara rainbow-nya adalah sapa sama dengan kutip 1, hai bro ya, hai bro, terus kita tambahkan variabel nama. Oke, kita akan lanjut ke tipe data selanjutnya, itu boolean. Di boolean ini kita ada 2 nilainya, yaitu nilai true atau false. Untuk mendeklarasikan bisa seperti ini, misalnya aktif, true, kita bisa console log aktif. Nah, ini adalah hasil dari deklarasi boolean. Nah, ada juga untuk nilai false, misalnya tidak false. Ini tidak terus aktif. Oke. Ini adalah untuk nilai false. Contoh penggunaan dari boolean mungkin nanti di video berikutnya kita akan kupas tuntas secara mendetail. Untuk contohnya adalah seperti ini, misalnya let benar gak ya, misalnya buat nilai ini benar gak, nah, nilai ini misalnya, atau kita cek nilai misalnya but
lebih besar dari 1. Kita coba cek nilai. Oke. Nah, ini tentunya true nilainya ya, karena 4 itu lebih besar dari 1. Coba mungkin 4 lebih besar dari 8. Nah, ini tentu hasilnya ada false kan, karena 4 ini kurang dari 8. Oke, lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu 0. Tipe data 0. Misalnya let A sama dengan 0. Kita console log. Oke, ini adalah hasil dari variabel A yang dimana kita sebelum di atasnya kita deklarasikan A itu sama dengan 0. 0 di JavaScript ini tidak seperti dengan bahasa pemrograman yang lain di mana 0 itu sebagai pointer atas ketidakadaan suatu objek. Tapi di JavaScript ini hanya menyatakan bahwa variabel tersebut nilainya kosong atau 0. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tipe data undefined. Oke, untuk undefined kita contoh misalnya let umur. Oke, ini adalah baru kita console log umur. Undefined ini adalah sebuah error atau tipe data yang dimunculkan di JavaScript untuk mengetahui bahwa variabel tersebut tidak mempunyai suatu nilai, atau ada yang pernah memiliki nilai namun kita rubah di baris berikutnya atau di kode berikutnya. Contoh ini kita umur kita isikan sama dengan 25, tapi di baris berikutnya kita deklarasikan undefined. Oke, maka hasilnya adalah undefined. Oke, lanjut ke tipe data berikutnya adalah objek. Objek ini digunakan untuk menyimpan beberapa kumpulan data atau beberapa variabel. Mungkin untuk lebih detailnya kita akan bahas di video berikutnya. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara mendeklarasikan sebuah objek. Misalnya kita contoh let ini objek sama dengan objek itu biasa dibuka dengan kurung kurawal, terus kita kutip sebagai titelnya, misalnya di sini nama, lalu titik 2, ini saya membuat string biasa, lalu di sini ada umur. Sini jangan lupa ditambahkan koma ya, karena ketika kita tambahkan variabel berikutnya kita harus tambahkan koma di dalam objek. Misalnya ini kita tambahkan sebuah variabel, sebuah tipe data number. Oke, coba kita console log ini objek. Nah, ini adalah hasil dari print objek ya. Jadi kita bisa nge-get sebuah nama, kita bisa get umur dan variabel-variabel lainnya di dalam objek tersebut. Objek ini biasa kita jumpai pada saat kita mengambil sebuah data menggunakan API ya. Oke, lanjut ke tipe data selanjutnya. Oke, untuk tipe data selanjutnya, ini bukan tipe data sih, ini adalah lebih ke fungsi, yaitu type of. Type of ini kita gunakan untuk mengetahui variabel tersebut itu tipe datanya apa, baik itu string, boolean, number, integer atau big integer.
atau bahkan objek sekalipun. Misalnya kita contoh deklarasi let nama Nurdiansyah. Di sini kita console log, kita kutip ya, jangan lupa. Console log type of nama. Nah, ini adalah string. Contoh kita misalnya umur, let umur dengan 25. Kita coba rubah umur. Oke, ini tipe datanya akan terlihat di sini bahwa itu tipe datanya number. Misalnya kita cek aktif, true. Sini cek aktif. Ini untuk tipe data booleannya. Oke, itu penggunaan dari type of ya. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari tipe data yang bisa kita gunakan di dalam JavaScript. Kita coba review kembali nih. Pertama itu ada tipe data number ya, number. Tipe data number ini kita gunakan ketika ada penjumlahan, baik itu penjumlahan nominal atau yang lainnya seperti umur, atau kalian ingin menjumlahkan sebuah data, kita gunakan number tipe datanya. Tapi kalau misalnya tipe data yang seperti name atau nick siswa, itu jangan number ya, itu gunakan aja string. Terus ada yang kedua yaitu string. String ini kita gunakan untuk sebuah karakter, misalnya kayak nama, alamat, terus kota, terus komentar, itu kita gunakan string. Selanjutnya ada sebelum ke string itu ada big integer ya. Big integer ini sebenarnya sama seperti integer, yaitu bilangan bulat, cuman dia nominalnya itu lebih besar daripada integer, dimana integer itu kita ketahui dia rentangnya sampai 2,14 miliar kayaknya, sampai min 2,14 miliar, kurang lebih seperti itu. Terus ini selanjutnya setelah string kita sudah mempelajari boolean. Tipe data ini hanya menghasilkan dua nilai, yaitu true atau false. Biasa tipe data boolean ini kita gunakan untuk melakukan pengecekannya, baik itu pengkondisian atau pengecekan suatu atribut di dalam HTML. Terus selanjutnya adalah tipe data null, yaitu tipe data null ketika suatu variabel itu tidak diisikan sebuah nilainya, maka hasilnya adalah null, atau ketika variabel tersebut tidak diisikan sebuah nilainya, maka variabel tersebut bernilai null. Oke, untuk selanjutnya undefined. Undefined ini biasa ketika sebuah variabel itu tidak dideklarasikan dengan nilainya. Bedanya dengan null, null itu ketika variabel tersebut dideklarasikan tapi kosong. Kalau misalnya undefined itu tidak dideklarasikan sama sekali nilainya. Untuk selanjutnya yaitu objek. Objek ini kumpulan dari beberapa data atau beberapa variabel, di mana kita bisa jumpai ketika kita mengget suatu API. Nah, untuk objek ini ya, karena pembahasannya banyak, kita akan lanjut di video berikutnya. Selanjutnya adalah fungsi dari type of. Type of ini kita gunakan untuk mengecek variabel tersebut menggunakan tipe data apa. Jadi type of ini kita cek ya, kita cek variabelnya menggunakan type of ini, baik itu untuk debugging ataupun hal lainnya. Oke, mengenai materi tipe data di dalam JavaScript cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi. Oke, untuk materi tipe data di dalam JavaScript ini cukup sampai di sini. Untuk di video berikutnya kita akan mengenai conversation di dalam JavaScript.